Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sehat dan bahagia selalu. Mari kita belajar mengenai uji zat makanan yang terkandung pada berbagai bahan makanan. Tubuh kita membutuhkan makanan sehat dan higienis dengan kandungan gizi dalam jumlah seimbang. Makanan sehat mengandung berbagai zat yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Apakah bahan makanan yang kita konsumsi mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh kita? Pada kesempatan ini, kita akan menguji kandungan zat karbohidrat, protein, dan lemak dalam beberapa bahan makanan. Tujuan percobaan adalah menguji kandungan zat karbohidrat, protein, dan lemak pada beberapa bahan makanan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 1. Tabung reaksi sebanyak 6 buah, 2. Rak tabung reaksi 1 buah, 3. Penjepit tabung reaksi 1 buah, 4. Pipet tetes 2 buah, 5. Mortar dan alat penumbuk 1 buah, 6. Pemanas air 1 set terdiri atas lampu bunsen, kaki 3 dan kasanya, 7. Cawan petri 6 buah, 8. Spatula 1 buah, 9. Plat tetes 1 buah, 10. Gelas kimia 200 ml 1 buah, 11. Korek api 1 buah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1. Beberapa bahan makanan, misalnya telur, tepung, nasi, kacang tanah, dan lain-lain. 2. Larutan Vehling A dan Vehling B. 3. Larutan Lugol. 4. Larutan Biuret. 5. Kertas buram. Bahan-bahan makanan kita buat dalam bentuk larutan. Apabila bahan makanan sudah dalam bentuk cair, misalnya putih telur dan minyak goreng, langsung kita masukkan ke dalam cawan petri dan kita beri label keterangan. Bahan makanan dalam bentuk tepung kita encerkan menggunakan air. Dan bahan makanan yang masih padat dan berukuran besar kita haluskan menggunakan mortar dan kita larutkan menggunakan air. Apabila bahan makanan sudah dalam bentuk larutan, kita lakukan uji kandungan zat makanannya. Yang pertama, kita lakukan uji karbohidrat. Pada kegiatan kali ini, kita lakukan uji kandungan amilum dan kandungan glukosa. Untuk uji amilum, masukkan larutan bahan makanan ke dalam plat tetes dan beri keterangan masing-masing. Tambahkan 3 tetes larutan Lugol ke dalam masing-masing bahan makanan dan amati perubahan warnanya, kemudian catat pada tabel pengamatan. Lugol adalah regen yang digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum bila ditetesi Lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semakin gelap warnanya, berarti makanan tersebut banyak kandungan amilumnya. Dari 6 bahan yang ditetesi Lugol, ternyata yang berubah berwarna biru adalah tepung terigu, nasi, dan pisang. Sehingga ketiga bahan makanan tersebut terdeteksi mengandung amilum. Sedangkan putih telur, minyak goreng, dan kacang tanah
tidak menunjukkan perubahan warna biru, sehingga ketiga bahan makanan tersebut tidak terdeteksi mengandung amilum. Untuk uji glukosa, masukkan larutan bahan makanan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml dan beri keterangan masing-masing. Tambahkan 5 tetes larutan Vehling A dan 5 tetes larutan Vehling B, kemudian panaskan. Amati perubahan warnanya dan catat pada tabel pengamatan. Vehling A dan Vehling B adalah regen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung glukosa akan berubah menjadi merah bata atau oranye setelah ditetesi Vehling A dan Vehling B dan dipanaskan. Bahan makanan yang memberikan warna merah bata adalah pisang, sehingga pisang mengandung glukosa. Sedangkan bahan makanan yang lain tidak menunjukkan perubahan warna merah bata atau oranye, sehingga tidak mengandung glukosa. Yang kedua, kita lakukan uji protein menggunakan regen biuret. Masukkan larutan bahan makanan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml dan beri keterangan masing-masing. Tambahkan 5 tetes larutan biuret dan amati perubahan warnanya dan catat pada tabel pengamatan. Biuret adalah regen yang digunakan untuk menguji kandungan protein. Bahan makanan yang mengandung protein akan berubah menjadi ungu setelah ditetesi biuret. Bahan makanan yang memberikan warna ungu adalah putih telur, tepung terigu, nasi, dan kacang tanah. Yang terakhir, kita lakukan uji lemak menggunakan kertas buram. Oleskan larutan bahan makanan di atas kertas buram, beri keterangan masing-masing, dan biarkan sampai kering. Amati di bawah cahaya dan catat pada tabel pengamatan. Kertas buram digunakan sebagai uji lemak. Jika bahan makanan yang mengandung lemak dioleskan pada kertas buram, akan membuat kertas buram menjadi transparan. Kertas buram yang diolesi minyak goreng, kacang tanah, dan pisang setelah kertas buram mengering meninggalkan bekas transparan. Bekas transparan pada kertas buram menunjukkan adanya lemak pada bahan makanan. Berdasarkan data pengamatan, putih telur mengandung protein, tepung terigu mengandung karbohidrat dan protein, nasi mengandung karbohidrat dan protein, minyak goreng mengandung lemak, kacang tanah mengandung protein dan lemak, pisang mengandung karbohidrat dan lemak. Berdasarkan data pengamatan, kalian juga bisa menarik kesimpulan bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sampai di sini dulu video percobaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.